pas selorok golok itu intim. Jadi pas selorok golok itu terus sambil golok sambil nahan tangan golok ya itu berarti itu ya sudah begini ditahan kan turun ke bawah nancep sekaligus itu ngublak. Pas jam 7 rame, pas jam 7 itu kalau nggak salah ada nggak itu nggak lama kan lagi kerjanya di mana? dipanggil sama anak, ada mayat di sawah. Pikir mana mungkin itu, kata keluarga, udah kamu jangan lari karena kamu itu bukan maling bukan rampok, hadapin aja apa adanya, yang penting kamu jujur bilang begitu. Mama enggak lari enggak kemana. Tribuners, kembali lagi dengan saya Agung Yulianto Wibowo, Content Manager tribunbanten.com. Senin lalu, Tribuners, Kepala Kejati Banten mengeluarkan surat ketetapan penghentian penuntutan atau SKP 2 kepada Pak Mulyani, seorang peternak asal Tritih, Kecamatan Walantaka, Kota Serang, yang menjadi tersangka kasus pembunuhan maling yang hendak mencuri ternaknya. Sekarang Pak Mulyani ada di tribunbanten.com. Assalamualaikum Pak Mulyani. Waalaikumsalam. Pak Hendra. Ya, sekaligus ini pengacara Pak Mulyani. Pak Mulyani, waktu Pak Mulyani menerima surat SKP 2 itu apa perasaannya Pak Mulyani waktu itu? Kan sempat sujud syukur itu. Iya, alhamdulillah ya, senang sekali. Semua keluarga saya sangat gembira waktu itu. Jadi nggak bisa ngomong apa-apa sih, hanya sujud syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya berkat bantuan Pak Hendra, khususnya Baladika, semua rekan-rekan wartawan, saya berterima kasih dari lubuk hati Mamang yang dalam. Ya, Robbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Semoga semua yang membantu Mamang diberi kesehatan, sukses semua urusannya, diberikan panjang umur. Amin amin ya robbal alamin. Setelah itu Pak Mulyani pulang. Iya, pulang. Nah kalau flashback sebentar, Pak Mulyani berapa lama beternak kambing? Sebenarnya belum lama sih, baru 1 tahun, baru bertahap, baru mulai melihara kambing sih, baru 1 tahun, karena waktu itu ngurus kambing itu masih agak tanggung. Jadi pas pada hamil ya satu-satu dibobol itu waktu itu. 3 kali ya? 3 kali dibobol itu. 3 kali termasuk peristiwa. Ya, 3 kali bentrok. 3 kali itu ketahuan memang Pak Mulyani setelah 2 kali terjadi pencurian itu Pak Mulyani kehilangan berapa ekor? Sebenarnya kan waktu kedua kalinya kan kedua-duanya, karena yang satu lepas, jadi yang sudah ke bawah berarti kan 2 kambing. Iya, karena yang satu itu pas sudah dimasukin, pas dicuri lagi bentrok ya, kejadian pas ketiga kalinya itu bentrok itu. Nah yang ketiga peristiwa itu Pak Mulyani memang memasang ya jebakan galon, galon tanggung, gede enggak kecil enggak, tanggungan diikat pakai tampar, terus diikat ke tangga gubuk, ditamparkan, dikelerin, ditumpangin ke bekas risbang. Nah, pas itu kan 4:30 kesiangan Mamang, biasanya jam 4 pas ketiga kali bentrok itu. Jadi Mamang bangun itu terus langsung ke timun suri mau ngontrol. Biasanya timun suri itu dimakan kiong racun. Jadi setiap pagi Mamang ngontrol. Lah setelah nyampe di pintu mau ke timun suri itu, suara jebakan itu bunyi gelombrang. Waktu itu Mamang sempat mau keluar itu ke timun suri, jadi nggak jadi. Nengok
balik badan melihat posisi gelumbrang tapi nggak ada orangnya gitu. Jadi nggak jadi ke Timun Suri, jadinya pulang. Waktu itu kan gerimis. Oh, sempat pulang itu Pak? Ya pulang, merhatiin ada orang di pintu kelawar keliwar kan. Memang sebenarnya nggak enggak sih, ada orang di dalam kandang. Jalan. Nah, Mamang merhatiinnya kan di luar pintu luar, bukan di kandang. Iya. Jadi pas jalan nggak merhatiin di kandang, pas pintu, lah kedengaran suara nyek. Tuh begitu. Jadi Mamang kaget, dia kaget itu sudah suara bolong. Berhubung karena sorenya Mamang itu ya kata warga, kalau kepingin batang batang anggurnya gede, cepat berbuah, dipotongnya aja mau. Daunnya kadang ditangkai jadi potongin. Waktu Mamang kan sore bawa guntingnya segini doang kecil, gunting plastik itu. Iya. Lalu panaro Mamang usrok di pas samping kandang kambing, di kandang ayam kecil itu waktu itu. Ya pokoknya lupa aja itu mah, udah ada ngegletrak aja di situ. Jadi pas jalan itu, pas ngek itu inget, pas selorok golok itu inget gunting. Jadi pas selorok golok itu terus sambil golok sambil nahan tangan golok. Ya itu waktu itu ya sudah begini ditahan kan, turun ke bawah nancep sekaligus itu ngublak, istilahnya nggak berkutik lagi. Ketika itu Pak Mulyani tahu bahwa ada orang itu gimana tuh Pak? Ya itu nyek kambing, nyek itu sebenarnya kalau dia nggak narik kambing waktu itu kayaknya lolos, istilahnya lolos. Mamang pulang tetap kemalingan lagi. Iya. Karena posisinya kan pas itu kaget pas ditarik. Jadi di situ juga ada tali plastiknya, mungkin buat ngikat kambingnya itu. Jadi waktu itu udah peribahasanya Mamang, pokoknya nggak ngeh aja ada peribahasanya orang di dalam kandang kambing. Karena ya kagetnya itu cuman ya dia kan narik kambing pas ngeh itu, ya kira-kira Mamang kalau nggak narik kambing di malingnya itu inu sampai itu ya kira-kira lolos. Itu Februari 2023. Iya. Jam berapa itu? 4:30. Habis subuh berarti? Iya, 4:30 pas tarim. Jadi pas itu tarim pertama, tarim kedua. Pas bentrok itu tarim kedua. Jadi pas bentrok tarim kedua itu, ya bebasannya pas mantem itu ngublak, Mamang lompat ambil posisi megang bambu. Dia bangun kan sangka ngejar Mamang. Jadi bangun itu sekali gitu, bangun itu langsung lari kayak kebo edan. Pokoknya kayak kebo edan aja. Iya. Sampai bekas yang dibobolnya itu hancur sebelah pintunya. Masih itu bingung, ada gede Mamang karena posisinya kan takut. Mungkin ada 5 atau 3 atau berapa. Nah 2 menit 3 menit terus langsung ambil baterai sambil lari-lari teriak maling. Langsung ke Pak RT, karena yang paling dekat itu Pak RT rumahnya. Nama kandang? Iya, paling dekat itu. Iya. 450 meter kalau ke rumah Pak RT. Kalau ke rumah Bapak antara 600-an. Berarti jauh ke rumah Pak Wali, Pak Mulyani ya? Iya, jauh karena agak ke tengah sih. Terus dicari sama warga di pekuburan, disisir. Karena posisi kan udah siang, jar. Ya kalau nggak ketemu ya pulang. Mamang kerja nukang. Ya sama pada aktivitas kerja. Pas jam 7 rame. Pas jam 7 itu kalau nggak salah ada mayat. Lah, Mamang kan lagi kerja. Kerjanya di mana, Pak? Dipanggil sama anak. Ada mayat di sawah. Perkiraan Mamang mungkin itu. Perkiraan Mamang karena waktu posisi mau dibilangnya itu udah ketahuan mau dibilangnya itu. Tahu orangnya nggak tahu sih. Jadi karena memang nggak kenal sih, orangnya nggak kenal. Berapa meter tuh dari temuan itu ke kandangnya? 600 meter lebih. Segitu. Jauh lah lumayan. Nah setelah itu gimana Pak? Iya, Mamang karena takut, jadi Mamang cari solusi, ngebel keluarga yang paham.
kata keluarga, udah kamu jangan lari karena kamu itu bukan maling, bukan rampok, hadapin aja apa adanya, yang penting kamu jujur, bilang begitu. Mama enggak lari, enggak kemana. Jadi ke rumah adek, terus ke pemancingan, ke ternak lele, bolak balik ke situ, tapi enggak ngedeketin ke penemuan. Oh, nggak ke sawah itu? Enggak, cuman warga yang pada pas itu rame. Nah pas kalau nggak salah 4:30 sore. Ya sore. Hari yang sama itu ya? Hari yang sama, mau ngadepin malam Sabtu. Kejadian kan pas malam Jumat itu. Pas kejadian itu, jadi dipanggil, terus ikuti olah TKP di sawah, suruh ngegambarin gini ya, karena keadaan kayak begitu cuma itu doang. Oh Pak, itu Pak waktu olah TKP Pak Mulyani dipanggil? Iya, di sawah. Iya, di gubuk olah TKP. Ya karena kata polisi, saya jujurnya karena keadaannya cuma itu doang yang saya memang ceritain, sampai sekarang pun cuma itu doang, nggak ada lainnya. Itu terus ke Polsek, ke Polres itu sempat ditunda mediasi dulu ya? BAP-nya itu jadi ditunda, antara 2 hari 3 hari dipanggil lagi, proses tuh baru berhenti tuh, agak lama itu. Karena posisi yang satunya ini kabur begitu. Oh, berarti ada 2 orang? 2 orang katanya. Ya memang nggak tahu sih, karena memang taunya yang di dalam kandang, yang keliwat-keliwat itu tahu orang atau bukan, pokoknya nggak tahu aja. Oh, berarti Pak Mulyani tahunya 1 orang ya? Iya, yang di dalam kandang. Bahwa yang wirawiri tadi kan belum tahu ini apakah iya apa orang, tetapi sebenarnya orang yang temennya itu bilang. Iya. Gitu. Jadi pas itu terus lama kena wajib lapor. Setelah temennya kena, naik lagi BHP-nya itu. Dikenakan tahanan, katanya ditimbang, kena tahanan kota itu, wajib lapor seminggu 2 kali. Ya Mamang kan bilang, biarpun seminggu 2 kali, biarpun tengah malam, karena posisi Mamang bukan maling, bukan rampok, saya datangin. Bilang begitu ke Patri penyidiknya kalau nggak salah. Biarpun tengah malam, Patri, kalau disuruh wajib lapor tengah malam, saya datangi, karena saya ini posisinya bukan maling, bukan rampok. Ya bilangnya begitu. Istilahnya enggak mengada-ada, enggak gimana. Malah sempet ke Polres juga, ke rumah, nanyain, artinya Mamang pernah diapa-apain. Tapi alhamdulillah semenjak di Polsek, di Polres, sampai di Kejaksaan, sampai di Rutan, alhamdulillah sedikit pun nggak ada yang berani bebasan Noel pun apa-apa. Waktu itu saya terang-terangan, enggak, malah baik semua di Polres juga, semua anak buahnya Patri semuanya yang nyidik Mamang, enggak bebasannya ngomong apa, karena Patri sama Mamang itu satu kelurahan. Berarti prosesnya berjalan dengan lancar. Nah, ketika Pak Mulyani mendengar ditetapkan sebagai tersangka gimana? Pas waktu itu kan katanya sebenarnya kan wajib lapor. Iya. Pas hari Kemisnya itu kan Mamang nggak tahu terakhir wajib lapor itu hari itu. Jadi udah aja, tak lupa sih Mamang waktu itu ngomong Patrinya itu. Terus aja ke pengadilan, terus pengadilan ngomong itu sama Pak RT itu sebenarnya. Anak juga nggak tahu semua, Pak RT yang tahu waktu itu. Terus ditahan, sorenya dibawa ke hutan itu. Jadi rame pun kabar ada Pak Hendra ini itu semua nggak tahu sebenarnya. Taunya pas waktu ngebesuk Hendra. Ya. Pak Hendra minta tanda tangan, Pak Hendra ngomong ini. Ya sebatas itu udah tanda tangan, masuk lagi. Sempat ditahan berapa tuh Pak? 6 hari. Nah selama 6 hari bagaimana Pak
Alhamdulillah di blok pun istilah setelah tahu kronologinya, alhamdulillah semua baik semua di blok. Kalau nggak salah ruangan 14, blok 14 namanya. Sampai kota blok juga, RT-nya berserta jajarannya, alhamdulillah semua baik. Setelah ketahuan kronologinya gitu. Ya alhamdulillah sampai sekarang. Alhamdulillah Pak ya. Iya. Nah setelah kemarin kasusnya kemudian diputuskan untuk diberhentikan, sekarang seperti biasa Pak atau bagaimana? Ya lega sekali. Karena pas waktu itu, pas keluar dari diambil sama kejaksaan itu, ditarik ke kejaksaan dari rutan itu, waktu mama shock, sempat ya sakit karena memang pernah kena plek paru-paru. Kaget shock itu kenapa? Iya tahu ya, mungkin pikiran atau mungkin apa, jadi kambuh lagi. Jadi posisi di rutan atau? Enggak, setelah dipulangkan Iya. penangguhan ke rumah, ya mas saya waktu itu 3 hari di rutan itu mulai batuk-batuk waktu itu. Pernah minta obat malamnya itu, di data semua dicatetin, tapi istilahnya nggak datang-datang Selama 3 hari. selama 3 hari di situ. Memang udah didata, obat kamu keluarnya apa, catetin itu. Tapi nyatanya ya berubah sampai 3 hari nggak datang obat. Nah kan ini kandang kambingnya sekarang masih Pak? Kandang masih, kambingnya udah nggak ada. Lo kambingnya kemana Pak? Iya, karena yang punya itu bilangnya gitu, udah mau, ya memang sih nggak tahu ya. Itu bukan punya Mama? Bukan. Jadi kata yang punya kambingnya itu udah dijual aja buat bolak-balik di Polres, buat besuk, ya begitu. Ya. Jadi dijual. Sebenarnya mama nggak tahu waktu itu. Jadi kambing dijual nggak tahu. Udah di rumah diberitahu begini. Ya cuman mama terima kasih sama yang punya kambing. Waktu Pak Mulyani jaga kambing itu ada berapa ekor di situ Pak? 3 ya? 3 ekor. Selain kambing apa lagi Pak? Angsa ada 2. Waktu itu bebek masih kecil-kecil, ada ukuran 20-30 waktu itu. Itu bukan Pak punya Bapak sendiri itu. Oh, punya Ayam kita masih bebek. Kalau sisa. kambing Ya punya, yang satu punya anak, yang 2 itu punya orang Keragilan. Oh Pak Mulyani bagi hasil. Iya. Dia bagi hasil. Bagi hasil itu berapa? Ya kalau misalnya anaknya 2 misalnya, ya 1 edang, yang punya 1, saya 1. Tapi dapat uang atau dapat apa ini Pak? Dapatnya kambing ya. Oh, kambing, kalau dijual misalnya laku, misalnya 1.500.000 edang. Oh, gitu. Okay. Kalau dijual. Karena cuman bapak kan tadinya mau ngurusin kambing itu bukan mikirin buat dijual, bukan. Istilahnya cucu mamang kan banyak. Berapa cucu? Kalau nggak salah 8. Jadi mikiri buat akekah. Iya. Jadi istilah daripada beli, karena mamang ya keadaannya kurang mampu, ibarat beli buat akekah kan, kambing zaman sekarang kan paling murah juga 2,5 juta. Iya paling murah itu. Dia pikirnya ya udahlah, diterima, diurusin, ya baru 1 tahun baru pada hamil, ya terus ditiling, dicuri itu. Nah sekarang kambingnya hilang semua gimana tuh? Ya tapi alhamdulillah, mungkin ntar kapan-kapan ada yang mau bantu dari peternak Indonesia, ada dari peternak Serang ada. Setelah peristiwa ini? Iya, ntar saya bantu. Yang penting maunya sehat dulu, sembuh dulu, dipikir dulu. Sudah ada ngasih nomor segala. Nah kalau ayam bebek itu masih ada Pak? Masih ada. Kambingnya yang udah nggak ada ya? Iya. Untuk keperluan tadi ya, transportasi segala macam. Iya itu. Ya sebenarnya sih kalau nggak yang punyanya ngomong gitu mah nggak bakalan berani sampai sekarang pun. Karena posisinya kan yang punya kambingnya itu suruh jual buat bolak-balik di jenguk apa. Sebelum beternak kambing, Pak Mulyani
Apa Pak? Ya dulunya kan memang kan tukang nyari kepiting di Domas. Setelah itu ngobrol kodok, cari kodok. Nah, setelah lama kan jam sekarang kan nyari kepiting susah, ngobrol kodok susah. Lah, ganti profesi tukang. Sekarang profesinya nukang. Tapi Pak Mulyani waktu berhadapan sama waktu yang diduga maling itu memang pernah belajar bela diri ya? Pernah belajar bela diri. Berapa lama itu Pak Mulyani? Kalau nggak salah baru setahun, karena baru bertahap. Kalau Waktu kecil ya? Ya, bela diri itu kena 1 tahun aja, 3 jurus itu sudah dianggap lumayan. Pak Mulyani sudah main 3 jurus itu? Ya belum sempurna sih, belum, karena 3 jurus itu lompatan itu nyampe 5 meter 10 meter kalau udah sempurna. Jadi bertahap 4, 5. Tapi walaupun masih waktu latihan dari kecil sampai sekarang masih ingat, karena nggak digunain kan beda, agak kaku. Beda. Cuman ibarat kalau mepet, peribahasanya ya apa boleh buat, karena diajarin dulu itu kakek itu 3 jurus itu buat bukan ngelawan, menghindar. Karena asli bela diri Banten itu bukan buat melawan sebenarnya aslinya, jadi buat menghindar dulu. Kalau udah kepepet ya, nah baru melawan. Itu asli bela diri Banten. Nah Pak Indra, Ya. ini gimana kok ceritanya bisa nanganin persoalannya Pak Mulyani? Ceritanya sebelum viral juga ternyata kita tanganin ini. Jadi emang salah satu rekan kita, Pak Charlie Gustaf ya namanya, itu informasikan kepada ada grup PA kita. Ini ada perkara saudara kita, kira-kira mau ditanganin atau gimana, kronologisnya seperti apa. Saya dengan Pak Lukman Hakim dan beserta rekan-rekan di kantor hukum LBH Baladika, kita mendiskusikan LBH Baladika ya? Cilegon ya? Di Cilegon. Kita berdiskusi melalui chat. Akhirnya pada hari Minggu kebetulan kita ada agenda ke Serang. Setelah kita di jalan, ya. Itu berapa hari setelah peristiwa terjadi? Pada saat itu Pak Mulyani sudah ditahan. Jadi Pak Mulyani ditahan di hari Kamis. Oh, itu sudah masuk ke jaksa? Sudah masuk. Pak Mulyani ditahan di hari Kamis, malam Jumat ada informasi masuk ke kita. Akhirnya kita eksekusi di hari Minggu. Gitu, karena Jumat, Sabtu, Minggu ini kan hari-hari libur ya. Hari-hari libur kita, kebetulan hari Minggu pun masih hari libur, kita sempatkan untuk sekalian bertemu dengan pihak keluarga Pak Mulyani, yaitu dengan Pak Ruslan. Itulah kita bertemu, kita mendiskusikan seperti apa langkah kita sebagai kuasa hukum atau praktis hukum untuk penanganan kasus Pak Mulyani ini. Akhirnya di hari Senin saya bond Pak Mulyani. Sebetulnya dari pihak keluarga itu tidak bisa bertemu, tapi kalau kuasa hukum itu bisa ketemu dengan Pak Mulyani, karena selama 14 hari itu masa di penaling itu harus disterilkan dulu selama 14 hari, baru dari pihak keluarga Pak Mulyani bisa bertemu. Dan kita berupaya walaupun baru 6 hari ditahan, kita upayakan agar keluarga Pak Mulyani bisa bertemu. Takutnya nanti di dalam Pak Mulyani tidak tahu apa-apa, kita masuk dengan pikiran Pak Mulyani, dengan keadaan Pak Mulyani tidak mampu untuk membayar kuasa hukum. Gitu. Setelah kita masuk dan diberikan pemahaman terhadap keluarga Pak Mulyani, begitupun kita memberikan pemahaman, akhirnya Pak Mulyani mau pakai kita, dan kita selaku kuasa hukum di hari Selasa penangguhan sekaligus. Pada saat itu dari Kejaksaan Serang pun mengindahkan permohonan dari kita, dan sebagai penjamin adalah anaknya itu di hari Selasa itu. Sepintas itu. Atas dasar apa penangguhan itu? Atas dasar salah satunya Pak Mulyani
adalah tulang punggung daripada pihak keluarga. Terus yang kedua, keadaan Pak Mulyani. Ya sakit juga, karena Pak Mulyani ini kita dapat informasi dari keluarganya, Pak Mulyani mempunyai penyakit paru-paru yang diharuskan untuk berobat rutin. Terus yang ketiga, melihat dari halayak umum ya. Pada saat itu kan udah ada beberapa media yang menaikin perkara Pak Mulyani ini. Nah setelah itu kan berarti menunggu persidangan kan? Nunggu persidangan seharusnya. Iya. Jadi setelah tahap P21 itu prosesnya akan disidangkan nanti. Gitu. Tapi sebelum sidang akhirnya Pak Mulyani melalui ekspos Kejati, dari Kejari Kejati ekspos, dan ditetapkanlah Pak Mulyani terbebas dari segala tuntutan hukum. Apa yang dilakukan kuasa hukum untuk kemudian sampai proses sampai sekarang ini? Ya, terkait masalah yang dilakukan oleh kita selaku kuasa hukum, salah satunya pada saat itu kita mengirimkan surat permohonan untuk perlindungan hukum di Menko Polhukam. Terus yang kedua, kita juga melayangkan surat ke Kejagung, dan yang ketiga kita juga kirimkan surat kepada Presiden. Akan tetapi saya juga apresiasi kepada Kejati yang pada saat itu langsung menyegerakan ekspos itu untuk penghentian perkara daripada Pak Mulyani. Tapi kalau dari dengan tim kuasa hukum memang harus dihentikan atau bagaimana, atau menunggu persidangan sampai kemudian putusan? Kalau kita bicara keharusan apapun itu ketika kita bisa tempuh di luar daripada persidangan kita tempuh. Salah satunya seperti itu, kita mendiskusikan perkara ini baik itu dengan kejaksaan, kepolisian, ataupun nanti sampai dengan persidangan dalam pembuktiannya Pak Mulyani seperti apa. Tetapi kalau kita melihat dari kacamata praktisi hukum, itu bahwasanya setiap orang itu ketika membela haknya atau kebendaan orang lain, ya, itu tidak dapat dipidana sesuai dengan pasal 49 ayat 1 itu. Ya, berarti kalau udah P21 masih bisa SP2K ya sebetulnya. Masih, itu nanti opportunity daripada pihak kejaksaan nanti. Apakah kasus ini akan dilanjut di persidangan ataukah kasus ini diambil alih oleh Kejati dan lain sebagainya yang terlibat di situ, harus dihentikan perkara ini. Nah, LBH Baladika sering menangani kasus-kasus seperti ini. LBH Baladika sering menangani kasus-kasus seperti ini. Salah satu daripada contoh kasus yang pernah kita tangani, yang saat ini bila bisa dikatakan kasus Pak Mulyani ini viral ya. Heboh lah. Iya, heboh. Kita nangani kasus ini baik viral atau enggak, ya pada intinya siapapun itu yang membutuhkan keadilan terhadap dirinya atau orang lain nanti di luar sana, kami terbuka. Berarti kalau ada yang orang berurusan dengan hukum bisa konsultasikan dengan kita. Lembaga bantuan hukum ini. Lembaga bantuan hukum. Orang gratis kan. Ya, kira-kira seperti itulah. Iya. Tapi kalau menangani kasus yang mirip-mirip dengan kasusnya Pak Mulyani ini pernah, Pak? Paling dikategorikannya ada yang 351 atau perkara yang lain ya. Kalau Pak Mulyani ini kan diduga melakukan tindak pidana penganiayaan mengakibatkan kematian seseorang. Betul. Pasal 351 ayat 3 itu yang didugakan kepada Pak Mulyani. Itu. Ya, di luar sana kan bukan hanya pasal itu kan. Ada beberapa pasal yang sifatnya pro kontra di situ. Berarti baru kali ini yang menangani pasal 351. Kalau kita penanganan pasal 351 banyak. Yang akhirnya ada, kalau ini kan tinggal kronologisnya yang berbeda. Tapi kalau penanganan 351 dan sebagainya itu banyak. Gitu. Oh, banyak juga ya? Banyak juga. Ada yang menyebabkan kematian dan lain sebagainya. Cuman kasusnya ini berbeda ini ya? Kalau ini kasusnya berbeda. Karena pasalnya sama, kasusnya berbeda. Sama, cuman kronologisnya lah yang berbeda. Iya. Berarti kalau orang butuh bantuan hukum ke LBH Baladika juga bisa. Atau ke LBH lainnya juga yang bisa. Kemudian ya tadi LBH lembaga bantuan hukum CSR kayaknya. Iya, CSR. Biasanya setelah konsultasi itu semua lembaga itu gratis.
Iya, konsultasi ya. Ya, apalagi kalau LBH kita orang konsultasi hukum ya kita terima dengan baik. Siap. Mungkin untuk terakhir kali, kira-kira dari kuasa hukum atau dari Pak Mulyani ada yang mau disampaikan untuk kepada keluarga korban misalnya? Ya sebenarnya hanya ya minta maaf, istilahnya bapak bebasannya mengakibatkan anaknya sampai meninggal karena nggak mungkin kalau nggak datang ke kandang kambing saya, kayaknya nggak mungkin. Pokoknya intinya ya saya bebasannya dari lubuk hati mama, ya saya menyesal karena mama sebenarnya nggak mau kepingin ngebunuh orang karena posisi terjepit, bebasannya ya apa boleh buat ya. Atas keluarga korban ya mama ya istilahnya minta maaf sebesar-besarnya. Iya. Dalam hal ini saya sendiri selaku kuasa hukum, kita semua mengambil hikmah daripada kejadian atas Pak Mulyani dengan si korban. Pada intinya tidak ada lagi permusuhan setelah adanya kasus seperti ini. Ini adalah sama-sama kita ambil hikmah daripada perbuatan si korban dan perbuatan Pak Mulyani pun selaku pemilik hewan ternak itu, kita sama-sama ambil hikmahnya bahwasanya hal ini tidak ada kesengajaan. Dan intinya seperti itu. Adapun nanti di luar sana yang masih merasa dirugikan entah apapun itu, kita sama-sama memaklumi kasus ini, jangan ada lagi permusuhan di antara kedua belah pihak. Saran dari kami seperti itu. Entah siapapun itu nanti di luar yang ada, jangan ada lagi lah perdebatan antara keluarga Pak Mulyani dengan keluarga si korban. Itu. Kita sama-sama ambil hikmahnya. Semua ini adalah sudah menjadi qadratullah. Gitu. Kita harus ambil ke sana hikmahnya, jangan ada lagi saling menyalahkan di sini. Pada intinya Pak Mulyani juga sudah patuh terhadap aturan di Indonesia ini. Kita ambil hikmah sekali lagi, jangan ada lagi perdebatan atau permusuhan di antara kedua belah pihak. Itu aja. Oke, terima kasih Pak Mulyani. Iya, terima Pak kasih. Indra, Siap. semoga yang terbaik ya. Amin. Baik Tribuners, itu dia obrolan kita dengan kuasa hukum Pak Mulyani dan juga Pak Mulyaninya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.